Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS tentang filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin. Yang pertama, filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis dengan mendalami sebab-sebab terdalam. Lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu filsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philien yang berarti cinta dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Jadi, bisa kita artikan bahwa filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan dan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Yang B, pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki proses pembelajaran, yang memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dan berpikir. Yang ketiga, filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu yang sering dibacakan dewasa ini adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Yang kedua, manfaat filsafat pendidikan dalam dunia pendidikan. Pendidikan dapat dibedakan menjadi dua wilayah, yaitu humanisme dan akademik. Sisi humanisme mengembangkan manusia dari segi keterampilan dan praktik hidup, sementara aspek akademik menekankan nilai kognitif dan ilmu murni. Keduanya merupakan aspek penting yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Filsafat pendidikan berperan untuk terus menganalisis dan mengkritisi aspek akademik dan humanis demi sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Filsafat pendidikan akan terus melakukan peninjauan terhadap proses pendidikan demi perkembangan pendidikan yang mencetak manusia handal. Yang ketiga, hubungan antara manusia, filsafat, dan pendidikan. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lainnya. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak. Dengan baik atau buruk, semuanya tergantung manusia itu sendiri. Dan lingkungan yang mempengaruhinya, kaitannya dengan hal tersebut. Dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius, manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai dasar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka. Dalam hal ini, saya mencoba mencari keterkaitan antara pendidikan dengan manusia, atau apakah arti penting pemahaman tentang hakikat manusia tadi terhadap proses pendidikan. Maaf, saya mematikan data seluler. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia. Memberi sifat kecakapan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan adalah bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan dengan manusia itu sangat erat. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menuju manusia yang lebih baik. Berbicara tentang pendidikan berarti membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia.
Sebaliknya, berbicara tentang kehidupan manusia berarti harus mempersoalkan masalah kependidikan. Jadi, antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kuasalitas karena manusia pendidik mutlak ada, dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Manusia merupakan subjek pendidikan, tetapi juga sekaligus menjadi objek pendidikan itu sendiri. Pendidikan tanpa mengerti manusia berarti membina sesuatu tanpa mengerti untuk apa, bagaimana, dan mengapa manusia dididik. Esensial kepribadian manusia yang tersimpul dalam aspek-aspek individualitas, sosialitas, dan moralitas yang mungkin menjadi realita atau tingkah laku sikap. Melalui pendidikan yang diarahkan kepada masing-masing esensia itu harga diri, kepercayaan pada diri sendiri, rasa tanggung jawab, dan sebagainya juga akan tumbuh dalam kepribadian manusia melalui proses pendidikan. Jadi, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia secara singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada di dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikannya potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Yang keempat, idealisme. Yang pertama, tujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Yang kedua, kurikulum, pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, metode diutamakan, metode dialektika, tetapi metode lain yang efektif dan dimanfaatkan. Yang keempat, peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian dan bakat dan kemampuan dasarnya. 5. Pendidik bertanggung jawab dan dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Yang kedua, realisme. Yang pertama, tujuan penyesuaian hidup tanggung jawab sosial. Yang kedua, kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Yang ketiga, metode. Belajar tergantung pada pengalaman, baik langsung atau tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Metode Pontiditioning atau stimulua respon adalah metode pokok yang digunakan. Yang keempat, peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal, dapat dipercaya dalam hal disiplin peraturan yang baik, adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Yang kelima, peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Yang ketiga, pragmatisme. Yang pertama, tujuannya memberikan pengalaman untuk menemukan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Yang ketiga, kurikulum. Pendidikan berisi pengalaman teruji dalam dapat diubah. Yang ketiga, metode aktif yaitu belajar sambil bekerja. Secara metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan dan penemuan. Yang keempat, peran peserta didik merupakan sesuatu yang memiliki kemampuan luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. 5. Peran pendidik mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Yang keempat, eksistensialisme. Yang pertama, mendorong agar setiap individu mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum liberal merupakan landasan bagi kebebasan manusia. Namun perlu digarisbawahi
bahwa kebebasan itu sendiri memiliki aturan-aturan. Oleh karena itu, di sekolah perlu diajarkan pendidikan sosial untuk mengajarkan respek atau rasa hormat terhadap kebebasan untuk semua. Yang ketiga, metode. Metode diskusi dan dialog merupakan cara mendidik. Di dalamnya terjalin percakapan antara pribadi dengan pribadi, hubungan antara subjek dengan subjek, hubungan antara interrelasi dengan interrelasi dan merupakan suatu percakapan antara aku dan engkau. Yang keempat, peranan peserta didik. Peserta didik adalah makhluk rasional dengan pilihan yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan yang dimiliki dan diberikan kepada seseorang dapat memberikan jalan kepada setiap individu untuk mendapatkan pendidikan secara otentik, yang artinya setiap manusia mempunyai tanggung jawab dan kesadaran diri untuk mereka sendiri. Eksistensialisme menghendaki adanya keberagaman sistem pendidikan, baik keberagaman materi dan metode dalam melaksanakan pengajaran. 5. Peranan pendidik. Seorang pendidik harus mampu dan berperan untuk melindungi dan memelihara kebebasan akademik. Yang kelima, progresivisme. Yang pertama, tujuan peserta didik mampu memecahkan masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, ataupun berinteraksi di lingkungan sekitar dalam proses perubahan. Selain itu, membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang demokratis. Yang kedua, kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap siswa. Menurut progresif, kurikulum hendaknya tidak universal, melainkan berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, metode pendidikan aktif, metode monitor kegiatan belajar, metode penelitian ilmiah, pemerintahan pelajar, kerjasama sekolah, dan keluarga. Sekolah sebagai laboratorium pembaruan pendidikan. Yang keempat, peranan peserta didik. Subjek didik itu aktif, bukan pasif, dan kreatif. Mereka menganggap bahwa anak adalah individu yang unik. Setiap anak memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Anak-anak tidaklah sama dengan orang dewasa. Teori progresivisme menempatkan peserta didik pada posisi sentral dalam pembelajaran. Yang kelima, peranan peserta didik. Fasilitator yaitu orang yang menyediakan dirinya untuk memberikan jalan bagi peserta didik demi kelancaran proses belajar peserta didik. Motivator yaitu orang yang mampu memberikan motivasi kepada peserta didik agar selalu giat belajar sendiri. Konselor yaitu orang yang dapat membantu menemukan dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap peserta didik dalam kegiatan belajar sendiri. Yang selanjutnya, perennialisme. Yang pertama, tujuan membantu anak menyingkap dan menanamkan kebenaran-kebenaran hakiki. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran itu universal dan konstan. Maka, kebenaran-kebenaran tersebut hendaknya menjadi tujuan-tujuan pendidikan yang murni. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum menurut kaum perennialis harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Yang ketiga, metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh perennialis adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya besar yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap siswa. Menurut progresif, peranan peserta didik adalah makhluk rasional karena peserta didik mempunyai posisi yang penting dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
dan membimbing jalannya pembelajaran atau diskusi yang mempermudah para peserta didik. Peserta didik juga dianggap bahwa mereka sudah memiliki potensi dari lahir yang harus diarahkan sehingga peserta didik dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran secara tepat. Yang kelima, peranan peserta didik. Peran guru sebagai murid. Peran guru sebagai murid yang mengalami proses belajar serta mengajar guru mengembangkan potensi-potensi self-discovery, dan ia melakukan otoritas moral atas murid-muridnya karena ia seorang profesional yang kualitatif dan superior. Terima kasih, saya Tasya Wulandari mengakhiri materi ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, saya akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.